sore menjelang malam hari ini Tuhan, izinkan kami terus ada dalam hadirat-Mu. Izinkan kami terus terhubung dengan surga. Izinkan kami Tuhan, kami terus Tuhan ada dalam arahan-Mu, ada dalam tuntunan-Mu. Persiapkan setiap hati kami Tuhan. Kami gak mau mikir apa yang ada di luar sana, tapi hari ini adalah waktunya kami mau bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Bahkan atas isi ruangan ini Tuhan. Kami deklarasikan, kami sterilkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kita yang siap untuk diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ketemu lagi ya. Ini sudah bulan yang kelima kita ada di masa-masa pandemi. Beberapa teman-teman, beberapa gereja, beberapa hamba Tuhan masih belum offline seperti kita, masih online ya. Tapi hari ini kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah, kita bisa face to face, kita bisa nyanyi, bisa nyembah. It's amazing Bapak Ibu. Ya, jadi biarlah kita udah sia-sia. Saya cuma mau bilang, nggak setiap orang punya kesempatan untuk datang beribadah. Ya, jadi kalau saat ini kita ada di sini, itu semua cuma karena perkenan Tuhan. Amin. Ya, saya buat satu tema Heaven Connected. Mungkin kalau di bahasa Tangerang ini terhubung dengan surga. Connect sama surga, ya, heaven connected, ya. Karena pada masa-masa saat ini, pada masa-masa sekarang ini, semuanya serba online, Bapak Ibu. Semuanya serba online, ya. Bapak Ibu udah ngerti ya? Di rumah sekolah online, belanja online, ya kan? Kemudian meeting online, pelayanan carousel online, rapat-rapat online, semuanya harus online. Beberapa pekerjaan yang kami hadapin juga, training kami juga beberapa kita lakukan secara online. Semuanya online pokoknya. Di rumah aja, selagi masih bisa di rumah, selagi masih punya perangkat, ya, kita bisa online, ya. Online, ya, karena semuanya harus serba online, ya, ngurus apa-apa juga sekarang online. Kemarin waktu kami dan saya dan suami melakukan bisnis trip ke Palembang juga, kita beli tiket kapal online, ya, beli tiket ferry-nya online, gitu ya. Pokoknya semuanya harus online. Bapak Ibu senang nggak kalau semuanya harus online? Senang online atau senang offline? Senang offline, ya. Senang online apa senang offline? Ya. Kalau punya kuota sih nggak apa-apa online, ya. Kalau pulsanya cukup sih nggak apa-apa online, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada logo ini, Bapak Ibu. Ya. Logo apa Bapak Ibu? Logo WiFi, ya. Apalagi kalau WiFi-nya free. Sekarang kalau mau kemana, ya dulu ada wifi-nya enggak? Ya. Untuk online kita butuh internet connection. Kita butuh satu koneksi, ya. Kita butuh sambungan yang bisa membawa kita online, ya. Kalau nggak ada wifi, mau online ini itu juga nggak bisa, ya. Ada koneksi yang harus kita ikutin ketika kita mau online. Oke, sekarang bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Apakah kita selalu online dengan surga? Apakah kita selalu online dengan Bapa? Apakah kita selalu terkoneksi dengan Bapa kita?
dengan surga? Ya. Online nggak dengan kondisi pandemi seperti saat ini? Dengan kondisi mungkin sekarang kalau untuk pelayanan kita nggak bisa visit, kalau untuk acara mau kebaktian syukur, mau kebaktian ini mau minta didoain, aduh ada social distancing, mau curhat, mau curcol gitu ya, mau konseling, waduh sekarang kita nggak bisa menguatkan, kita nggak bisa pegang ya karena physical distancing harus kita ikuti. Tapi itu kira-kira tetap membuat kita online apa enggak? Ya, hari ini kita belajar satu, ya bukan belajar ya, tapi satu knowledge. Bagaimana sih kehidupan spiritual kita? Apakah kehidupan spiritual kita tetap terhubung dengan surga, tetap terkoneksi dengan surga? Ya, ada satu kajian. Jadi karena sekarang di mana-mana ibadah online, ya. Hampir semua gereja, apalagi gereja-gereja besar, mereka ibadah online, ya. Ini yang bikin kajian bekas pacar saya, Bapak Ibu, ya. Dia bikin kajian ibadah online. Sebenarnya ibadah online itu gimana sih? Pada saat jadi bisa bantu ceritain nggak? Dia yang mau kaji, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ibadah online, ya, pakai teknologi, ya. Singkat cerita, ini kita di sini umat, ya. Ini kita nih beribadah. Kita beribadah kalau ibadah online kan pakai perangkat, ya, pakai handphone, pakai laptop, ya. Ya, ini kita di sini posisinya. Kemudian di sini imamnya, ada hamba Tuhan, ada pemimpin pujian, ya. Kemudian di sini mereka mereka melakukan pujian, melakukan pemimpin ibadah, memimpin sakramen, khotbah, gitu kan, doa berkat dilakukan di sini. Kemudian dengan perangkat-perangkat inilah yang akhirnya membantu sampai ke sini dan bisa dinikmati oleh umat, oleh jemaat, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat ibadah berlangsung, jadi ada satu ketergantungan dengan teknologi, ya. Ada satu ketergantungan dengan teknologi. Kalau di sini pendeta bilang, yuk angkat tangan, sampai ke sini angkat tangan, ya. Kemudian kalau pemimpin pujian bilang, yuk kita memuji menyembah, lagunya sampai sini. Ini yang dilakukan ibadah online. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online kemarin-kemarin, ya, sebelum kita tatap muka seperti ini, Bapak Ibu ngerasakan nggak, ya? Bapak Ibu ngerasakan satu chemistry nggak? Nggak usah dijawab, ya, dijawab dalam hati aja, ya. Nah, begitu berperannya teknologi, Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini handphonenya model lama, pulsanya pas-pasan, koneksinya pas-pasan, nggak jelas hamba Tuhannya ngomong apa, nggak jelas, firman-Nya nggak jelas, ya. Ketergantungan kita pada teknologi itu menjadi kendala ibadah online yang kita harapkan mestinya ada chemistry-nya, ya. Terus kalau misalnya ibadah online seperti ini, Roh Kudusnya di mana, gitu kan? Rasanya gimana? Kalau misalnya tadi kita ibadah live, ketika kita nyanyi, ketika kita memuji Tuhan, kan Bapak Ibu bisa ngerasain, aduh biasa-biasa aja, aduh rasanya pengen nangis, aduh lagunya bikin nangis, lagunya bikin sedih, atau biasa-biasa aja bisa kita rasakan, ya. Tapi kalau online, yang Bapak Ibu lihat cuma handphone, sambil lagi ibadah, ada pesan masuk, kebaca, gitu kan, ya. Itu kondisi yang tengah kita hadapi pada saat ini, ya. Nah, yang lebih danger lagi, Bapak Ibu, ini online, ya. Ini maksimal yang bisa dilaksanakan, maksimal yang bisa dilakukan. Tapi kondisi yang saat ini kondisi yang banyak
berlangsung pada saat ini, online, gereja-gereja yang menyatakan online adalah rekaman. Jadi direkam dulu semua kegiatannya direkam, nyanyi dulu, WL-nya rekaman, pendetanya juga rekaman semuanya. Kemudian disetel oleh misalnya multimedia, ya, disetel multimedia, kemudian sampailah ke jemaat. Udah rekaman. Jadi kalau misalnya lagi pimpin perjamuan kudus, kata pendetanya, angkat roti di tangan saudara, ya kan? Yang jemaat angkat roti. Tapi yang di sini pendetanya atau rekaman? Rekaman, ya. Pendetanya lagi jalan-jalan. Pendetanya lagi kemana gitu? Bukan pendeta hamba Tuhan atau WL-nya atau mereka yang melayani di sini mungkin lagi nggak ada di tempat. Saat itu kita cuma berhadapan dengan yang namanya perangkat yang kita miliki. Di belakang perangkat yang kita miliki nggak ada tubuh, nggak ada jiwa, nggak ada rohnya. Karena online-nya sudah rekaman, ya. Ini buat knowledge aja Bapak Ibu, cuma buat pembelajaran kita aja. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu bisa ada di sini, kita bisa tatap muka, kita bisa beribadah, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena setiap orang bisa duduk, diam, dan beribadah. Jadi jangan sia-siakan, ya. Nah, kegiatan-kegiatan online, kembali pada kegiatan-kegiatan online tadi. Jadi ini anunya aja ya, buat knowledge aja gitu toh. Ibadah online. Jadi kalau hari ini kita boleh duduk diam, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, nikmatilah itu, ya. Ya, kegiatan-kegiatan online mengharuskan kita memiliki jaringan internet, ya. Dan untuk mendapatkan jaringan internet kita harus apa Bapak Ibu? Ya. Untuk mendapatkan jaringan internet kita harus login dulu, ya kan? Login dulu, kemudian tahu passwordnya, kemudian mendekati signalnya, ya. Selain itu kita juga membutuhkan sumber energi atau baterai yang cukup untuk memiliki koneksi dengan sumber listrik atau sumber energi, ya. Jadi kalau tadi kita sudah tahu ada kode WiFi tadi, ada koneksi internet, maka kita di sini bisa nyambung internetnya. Tapi untuk masuk nggak bisa dengan sendirinya gitu kan, perlu login dulu, ya kan? Login itu apa sih? Login itu kita masukin identitas kita Bapak Ibu, ya. Masukin identitas kita, masukin akun kita, masukin email address kita, kemudian kita masukin passwordnya. Kalau kita sudah lakukan itu, kita sudah isi, ya. Kita sudah login, kemudian sudah tahu passwordnya, passwordnya kita udah tahu, maka kita bisa login dan kita bisa tersambung, kita bisa terkoneksi dengan internet yang ada, dengan WiFi yang ada. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Kita harus tahu login dulu, ya kan? Kemudian, harus perangkat kita juga mesti tersambung dengan sumber energi. Ya, login itu apa sih? Kan? Bagaimana supaya kita tetap terkoneksi dengan surga? Ya, itu cara kita terkoneksi dengan WiFi, dengan koneksi internet. Ya, bagaimana kita terkoneksi dengan surga? Yang jelas Bapak Ibu, kalau yang namanya surga itu pasti kapasitasnya besar, ya kan? Pasti kapasitasnya besar. Jadi jangan takut. Asal posisi kita tetap dekat, maka kita kena signalnya. Kalau kita menjauh ya nggak dapat signal. Ya. Pastikan juga kita terhubung dengan sumber, ya, dengan aliran listriknya kita terhubung sehingga kita bisa terkoneksi dengan internet. Ya. Tadi kita bicara tentang identitas untuk login, ya. Hal yang pertama supaya kita terkoneksi dengan surga adalah kita punya identitas untuk login, ya. Identitasnya apa? Ya, biasanya nama, angka, Bapak Ibu bisa yang anak muda pasti tahu gitu kan? Ya. Terus kalau supaya kita terkoneksi dengan surga, identitasnya apa ya? Mazmur 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3.
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, siapa dong identitas kita? Siapa yang boleh login ke surga? Siapa yang boleh login ke heaven connected, yang boleh terkoneksi dengan surga? Siapa? Mazmur 24 ayat yang tadi mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, di masa-masa sekarang Bapak Ibu gampang sekali cari orang yang bersih tangannya. Karena di mana-mana banyak tempat cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Sekarang di tas ibu-ibu itu ada hand sanitizer, ada tisunya gitu kan. Tisunya harus dibaca dulu, ada antiseptiknya, ada anti kumannya. Jadi sekarang gampang Bapak Ibu untuk login yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, ya. Karena banyak sekali orang sekarang udah bersih tangannya. Amin. Jangan dulu Bapak Ibu ya. Banyak orang yang bersih tangannya. Tadi sebelum masuk juga kan bersih dulu tangannya. Kalau nggak boleh ibadah, ya harus kuman-kuman yang ada di tangan harus kita bersihkan dulu. Orang yang bersih tangannya itu boleh naik ke atas gunung Tuhan. Oke, masalah tangan beres ya. Yang kedua adalah apa? Murni hatinya. Agak susah nih murni hatinya ini. Ngelihatnya dari mana ya? Murni hatinya. Enggak, di masa-masa pandemi gampang cari yang murni hatinya. Kita tes tadi ditembak tadi sama Buning. Kalau suhunya tinggi, ini hatinya lagi panas, nggak boleh masuk. Iya Buning ya? Tadi ini semua udah ada semua Bu ya? Suhunya nggak ada yang sampai 40, nggak ada loh Bu ya? Nggak ada, nggak boleh masuk. Kalau hatinya panas, terlalu tinggi, nggak boleh masuk. Enak ya Bapak Ibu ya sekarang? Wih, untuk terkoneksi, kita sudah difasilitasi sama gereja, ya kan? Harus cuci tangan, pakai desinfektan, pakai hand sanitizer. Kemudian untuk cek hatimu, cek dulu suhunya. Kalau suhunya panas nggak boleh, ya murni hatinya. Kemudian yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini adalah identitas kita buat login. Amin. Maksudnya apa sih? Bersih tangannya emang cukup nih cuma pakai Dettol, cuma pakai desinfektan, cuma pakai hand sanitizer. Bersih tangannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, ketika Bapak Ibu menyembah, lihat tanganmu. Tanganmu seharian ini habis ngapain? Tanganmu seharian ini habis nampar istrimu kah? Tanganmu seharian ini habis mencuri kah? Tanganmu seharian ini habis ngapain? Itu yang dimaksudkan dengan orang yang bersih tangannya. Pastikan tanganmu bersih ketika kau mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pastikan tanganmu bersih ketika kau mau memuji, mau menyembah Tuhan. Amin. Bukan cuma pakai desinfektan, bukan pakai hand sanitizer, tapi lihat tanganmu. Kalau ketika kau mengangkat tangan, WA-nya bilang angkat tangan, pas ngangkat tangan, aduh ini tadi barusan dipakai buat nampar, ini tadi barusan dipakai buat menuding orang, ini tadi barusan dipakai buat memfitnah orang, ini tadi baru habis dipakai mencuri, ini tadi berarti tak ada masalah dengan tanganmu. Jangan login dulu, selesaikan dulu, pakai hand sanitizer, selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, sama dengan hatimu. Kalau masih ada yang nggak beres, suhunya masih belum pas, suhunya masih belum normal, rasa-rasanya masih terlalu berat, ya. 1 bulan yang lalu saya udah ajarin caranya supaya kita bisa mengambil tahta karunia. Lepaskan pengampunan, serahkan sama Tuhan, doain musuhmu, bersuka cita, cek hatimu. Kalau itu sudah lewat, kan kita punya hati yang murni, yang siap masuk, siap login dalam heaven connected. Amin. Siap Bapak Ibu, ya? Coba lihat tangannya, udah pakai hand sanitizer semua hari ini ya. Amin. Oke. Yang kedua, ya, ada masalah dengan login? Beres ya. Jadi jangan sampai pada saat mau login kita masih punya masalah dengan tangan dan hati kita. Selesaikan dulu baru start login. Ya, kemudian yang kedua, ya.
sudah tahu login, harus dapat passwordnya. Ya, biasanya kalau kita di tempat makan atau nanya passwordnya apa, ya kan, password wifi-nya apa. Kalau kita mau masuk dalam Heaven Connected, kalau kita mau terhubung dengan surga, passwordnya apa sih? Bapak Ibu, passwordnya gampang. Mazmur 100 ayat yang keempat, kita baca sama-sama, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Saya boleh minta bantu pemain keyboard atau yang bisa bantu supaya saya bisa menyanyi ya? Oke, thank you. Ya. Jadi passwordnya di sini apa? Nyanyian syukur. Kalau kita sudah ada di pintu gerbangnya, ya, di pintu gerbangnya Tuhan, passwordnya itu nyanyian syukur. Kemudian kalau kita sedang ada dalam pelatarannya, maka pada saat kita ada di pelatarannya, itu penuh dengan puji-pujian. Amin. Susah nggak Bapak Ibu nyanyian syukur? Kita sudah ada di depan gerbangnya Tuhan. Jangan sampai kita ada di gerbangnya Tuhan tapi kita nggak bisa masuk. Kenapa? Kenapa nggak bisa masuk? Nggak bisa nih, susah nih nyanyi, nggak bisa nyanyi. Ada nggak bisa nyanyi nggak di sini? Ya, wah, jangan sampai ada yang nggak bisa nyanyi, ya. Karena sebagai anak Tuhan itu passwordnya nyanyian syukur. Berarti kalau nyanyian syukur ada kata-kata syukur yang diucapkan. Bukan ketika masuk bersungut-sungut, ketika masuk jengkel, ketika mau masuk sedih, susah masuknya. Bapak Ibu mau coba ketika kita ada di gerbang Tuhan, ya. Ada lagunya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan mulia. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka saja hiraukanku. Oke ya. Kalau kita mau, nggak apa ya? Oh, ya kalau kita udah ngomongin bisa pakai ya. Ya, masuki gerbang, masuki gerbang dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
belajar bersukacitalah senantiasa. The joy of the Lord is my strength. Sukacita itu kekuatan. Dan kita bisa dapat kekuatan itu dari mana? Dari kita sendiri. Gak usah tergantung sama orang lain. Kita yang bisa memanage hati kita. Kita yang bisa memanage hidup kita. Supaya kita tak kehilangan koneksi dengan surga. Amin. Jadi terus terkoneksi dengan surga. Amin. Ya. Terus ngapain? Tadi kita sudah berhasil login. Kita sudah dapat passwordnya. Ya. Terus kita mau ngapain? Password sudah, login sudah. Terus kita ngapain Bapak Ibu? Ayo ngapain? Yang anak muda udah login, udah dapat passwordnya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menghadirkan surga ke bumi. Jangan cuma ketika kita sudah login, kita sudah tahu passwordnya, terus kita duduk santai-santai. Lagi di mana? Lagi ini koneksi sama surga. Terus ngapain? Ya santai-santai lah. No. Ketika kita sudah berhasil login, ketika kita sudah tahu passwordnya, pastikan kita menghadirkan surga ke bumi. Amin. Ya, dengan cara apa? Yang ketiga, membangun mesbah. Ya, maksudnya apa bangun mesbah? Ya, kita bikin batu apa kita bikin apa? Ya, membangun mesbah adalah mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Ya. Jadi maksud terkoneksi dengan surga, sudah berhasil login, sudah nemu passwordnya. Begitu kita terkoneksi, begitu kita tersambung, koneksi surga itu luar biasa. Koneksi surga itu kapasitasnya besar. Maka bagian kita berikutnya adalah membangun mesbah. Membangun mesbah, ya, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Bagian-bagian yang kosong, bagian-bagian yang sakit, bagian-bagian yang luka di poin, inilah kita hadirkan Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Kalau kita punya usaha, kita punya dagangan, kita punya toko, libatkan Tuhan, undang Tuhan. Pada saat kita sudah terkoneksi dengan surga, kita sudah tersambung dengan wifi surgawi, pastikan Tuhan ada. Jangan kita tersambung tapi kita diam aja dan kita gak melakukan apa-apa. Sayang banget Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita terkoneksi dengan surga, maka kita punya satu kekuatan yang supranatural, yang sanggup untuk memimpin kita menjalani kehidupan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Apa sebenarnya mesbah? Mesbah adalah tempat pertemuan dengan Tuhan, tempat mempersembahkan korban. Dan ini adalah satu tempat bentuk apresiasi kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, itu yang namanya mesbah. Jadi maksudnya apa? Sudah login, kita sudah tahu passwordnya, kita sudah on, kita sekarang masanya kita mau bangun mesbah. Saatnya dimana kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, jadikan apa yang Tuhan percayakan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, pada masa-masa perjanjian lama, pada masa-masa Nuh, Bapak Ibu Saudara, ya, cukup jelas ya. Oke, ya. Kita baca sama-sama Kejadian 8 ayat yang ke-20. Ya, kita baca mulai dari ayat yang ke-22, 3. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.
ada ketika kita membangun mezbah. Ya, ketika kita membangun mezbah, maka kita bisa menghadirkan surga ke bumi. Ya, amin. Kalau misalnya gimana sih rasanya? Kalau naik ke surga kan susah, Bapak Ibu ya. Kalau kita harus ke ke prototype surga kan harus mati dulu. Iya, harus mati dulu terus nanti boleh nggak Tuhan nyamperin bentar kasih tahu, kan serem Bapak Ibu ya. Tapi kita punya otoritas, kita punya kemampuan untuk menghadirkan surga ke bumi. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita membangun mezbah, ada satu kekuatan supranatural yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, siap untuk bangun mezbah? Siap ya, amin. Oke. Sudah berhasil login, sudah tahu passwordnya, sudah tahu bahwa kita harus bangun mezbah, maka kita mulai untuk membangun mezbah. Ya, bangun mezbah. Bangun mezbah berarti melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, melibatkan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, melibatkan Tuhan dalam usaha kita, melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Amin. Ya, jadi jangan sendiri. Tadi udah lagunya satu-satunya yang ku. Oke. Ya. Terus kalau bangun mezbah ya, kalau cuma bangun kan gampang Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat gambar mezbah, berarti kalau kita bangun mezbah, berarti kita bangun dong tempatnya, gitu ya. Kita bangun seperti Elia, dia kumpulkan 12 batu. Kemudian Musa juga lakukan itu, Abraham juga lakukan. Dia mau bangun mezbah, ya. Dia bangun mezbah, gampang bangun mezbah, ya. Kita bikin, pokoknya ada tempatnya, ada tempat penyembahan, ya. Bangun mezbahnya gampang, ya. Yang agak berat itu adalah bagian yang keempat, ya. Gak cuman mezbah sebagai tempat, sebagai wujud, ya, tapi ada korban persembahan. Korban persembahan maksudnya apa ya? Ya, Bapak Ibu, banyak firman yang bicara tentang persembahan, banyak arahan, banyak petunjuk yang dinyatakan, ya, persembahan itu harus begini begitu, banyak, ya, banyak contoh dalam Alkitab. Tapi hari ini saya cuma pengen satu hal yang sederhana. Mempersembahkan itu gimana sih? Kalau kita ulang-ulang membawa korban persembahan, membawa korban, kalau dari bahasanya aja korban, kayaknya enak gak? Mau gak jadi korban? Korban, gak enak ya? Korban kecelakaan, korban penipuan, korban gak enak. Kalau namanya korban itu gak enak. Barusan lebaran korban, dan pedagingnya gak? Ya, barusan lebaran korban, banyak sapi-sapi dikorbankan, kambing-kambing dikorbankan. Namanya korban pasti gak enak kali ya. Kenapa sih harus ditulisnya korban persembahan? Bawa persembahan aja dia lebih enak, jangan bawa korban. Ya, korban, dia menyatakan bahwa sebenarnya nggak nyaman, ya. Kalau misalnya kita bicara persembahan, ya. Kalau kita punya uang 1 miliar, kemudian kita hanya mempersembahkan 10.000, korban bukan? Bukan ya? Oh, nggak berasa berkorban kok, biasa aja. 10.000, aduh, angkanya juga nggak masuk. 100.000 nggak masuk kalau duit kita banyak. Tapi coba kalau duitmu 100.000 dan kau harus persembahan 10.000, berat gak? Agak berasa sih, tapi ya udahlah. Atau 1 juta, kau harus persembahkan 100.000, makin berasa, ya. Tapi itu yang dimaksud korban persembahan. Ada bagian-bagian kenapa Tuhan lebih berkenan kepada persembahan 2 peser milik seorang janda? Karena dia mempersembahkan apa yang dia miliki. Itulah korban. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan persembahan tapi belum berasa sebagai korban, itu bukan korban persembahan. Ketika kau merasa berat, ketika rasanya Tuhan
Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah yang dimaksud dengan korban persembahan, ya. Korban pada saat kau rasakan berat, seperti janda di Sarfat ketika dia harus bikin kue buat Elia. Kata janda itu udah jelas, ya aku bikin, aku makan, habis itu aku mati. Tapi Elia masih tega, bikinin buat aku dulu. Janda Sarfat gak pernah tahu bahwa dengan dia bikinin Elia, dia akan diberkati berlimpah, dia nanti akan mendapatkan berlipat-lipat, ya kan, berkali-kali ganda akan dipenuhi. Ya, dia cuma punya satu iman yang sederhana, ya udah, aku utamakan hamba Tuhan, aku utamakan nabinya Tuhan. Pikirannya cuma satu. Dibikinin Elia juga nanti aku mati, gak dibikinin juga habisnya aku mati, cuma memperpanjang sedikit aja garisnya, mempercepat malahan. Ya, itu yang dimaksud dengan korban. Jadi kalau misalnya kita bicara korban, Bapak Ibu Saudara, ya, rasakan itu. Inilah yang disebut dengan heaven connected. Ketika kita mempersembahkan tanpa perasaan, kita bisa lakukan. Tapi kalau kita mau tersambung dengan surga, ada satu chemistry yang nggak bisa kita hilangkan. Ada satu aliran-aliran yang ya, aliran-aliran getaran-getaran. Ketika kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan.
ada korban syukur, pastikan ada korban persembahan, ya, supaya kita bisa masuk dan kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya, yang kelima Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama kita bisa login, ya. Yang kedua tahu passwordnya. Yang ketiga kita bangun mezbah. Yang keempat kita bawa korban persembahan, bawa korban syukur, ya. Kalau tadi kita sudah bangun mezbah, ya, sudah login, sudah tahu passwordnya, sudah bangun mezbah, sudah tahu persembahkan korban syukur, ya. Kita mempersembahkan, ya. Kita mempersembahkan korban syukur. Bapak Ibu yang tahu apa yang mau dipersembahkan, ya. Yang kelima Bapak Ibu, pastikan mezbah kita ada apinya. Amin. Ya, pastikan ada apinya. Api bicara apa? Ya kan? Api bicara roh, bicara passion, bicara semangat, bicara chemistry, bicara ada aliran listriknya, ada daya listriknya. Ya. Pastikan ada apinya. Oke. Bapak Ibu kebayang nggak? Ya, ketika kita di ibu-ibu mungkin ya mezbah gitu kan, bangun apa namanya, ada kompor, kemudian ada korban bakarannya, ada korban sembelihan, kita taruh daging, ya kan? Kita taruh daging yang terbaik, daging lembu, daging kambing, ya kan? Daging sapi atau tekukur atau apa, ya? Kita taruh di atas mezbah kita tanpa api. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira dagingnya matang nggak? Enggak, ya. Jadi butuh api. Api inilah yang akan membawa korban syukur kita. Api ini akan membakar korban syukur kita. Asapnya naik membumbung sampai ke surga. Itu yang dilakukan nabi-nabi pada masa-masa perjanjian lama, ya kan? Ada api. Ada api yang bisa membawa korban syukur kita, persembahan syukur kita naik ke surga. Amin. Asapnya naik ke surga. Tapi kalau nggak ada api, daging yang kita persembahkan tadi nggak jadi apa-apa, malahan jadi busuk. Nggak ada yang menikmati daging mentah, nggak ada. Harus ada apinya, harus ada rohnya, ya kan? Harus ada kekuatan daya listriknya, harus ada. Maksudnya gimana sih, Dit? Misalnya udah tahu kita bisa login, sudah tahu passwordnya, kita sanggup untuk bangun mezbah, ya? Bangun mezbah yang gede, yang tinggi, sampai menjulang tinggi sampai ke langit. Kasih persembahan, kasih korbannya, kasih korban syukur, kasih korban sembelihan, kasih korban bakaran. Tapi kalau nggak ada apinya Bapak Ibu, nggak ada apinya, maka itu akan tetap dingin. Persembahan itu nggak hangat, persembahan itu nggak bisa dinikmati karena nggak ada apinya. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasain? Pernah nggak kita ngerasain? Ketika ada yang nggak beres dengan hidup kita, ketika kita kehilangan roh, ketika kita mungkin nggak dipimpin oleh roh, kita cuma melakukan segala sesuatu secara rutinitas, ya kan? Secara rutinitas saja. Duduk di gereja, kerasa nggak ada aliran-aliran? Kerasa nggak Roh Kudus bekerja? Kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, atau kita just duduk diam aja? Yang penting statusku ada di gereja, yang penting absenku ada di gereja. Bapak Ibu, saya katakan di sini, kalau sampai dengan saat ini kita masih ngerasa biasa-biasa saja, maka cobalah bertanya dalam dirimu, berarti ada api yang redup, yang mungkin hampir padam, ada roh yang mungkin sudah mulai redup, ada bagian-bagian yang perlu kita bangkitkan lagi. Ya, jangan sampai kita udah capek bangun mezbah, kita sudah capek, tapi kita kehilangan api. Gak ada api, gak ada rohnya, ya. Saya cari ayat tentang api, tapi gak tahu nemunya yang Kidung Agung 8 ayat 6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut,
seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya. Saya pengen di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, dalam kehidupan yang kita jalani, Roh Tuhan juga terus hidup dan berkarya dalam kita. Ya. Dia kuat seperti maut. Ya. Dia punya satu kegairahan. Bapak Ibu, kalau sudah mulai letih, kalau sudah mulai bingung, jangan menjauh dari hadapan Tuhan. Pada saat kita mungkin sedang bingung, sedang bimbang, rasanya putus asa, jangan pernah jauh dari hadapan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita makin menjauh dari hadapan kita, maka kita akan kehilangan api. Apapun yang kita persembahkan gak akan matang, gak akan naik ke surga. Ya, pastikan kita punya api, kita punya roh, kita punya passion, kita punya semangat, kita punya gairah untuk kita terus membara menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Ya, api bicara tentang roh, ya. Api bicara tentang koneksi dengan Tuhan, terhubung dengan surga. Kalau kenapa kita susah terhubung dengan surga? Karena ada ganjalan, ada beban yang kadang membuat kita sulit terhubung, ya. Kadang kita mungkin colokannya mati, colokannya nggak ada aliran listriknya, atau kita jauh dari signalnya wifi tadi, ya. Oke, Bapak Ibu, kemudian bagian yang keenam adalah tugas kita ketika kita sudah terhubung dengan surga, menjaga api tetap menyala. Gimana caranya? Kita baca Imamat 6 ayat 12 dan yang ke-13, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala ternak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi siapa yang bertugas untuk menjaga api tetap menyala? Para imam. Tugasnya bapak-bapak, imam dalam rumah tangga, ya, pastikan menaruh tiap pagi, menaruh kayu di atas mezbah untuk menjaga api tetap menyala. Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang terakhir, ketika kita sudah bisa login, ketika kita sudah tahu passwordnya, ketika kita sedang membangun mezbah Tuhan, kita sudah persiapkan korban bakaran, kita sudah punya api untuk menyalakannya, ya, dan kita menjaga api itu tetap nyala. Bagian yang terakhir adalah kita tetap terhubung dengan surga. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan, jangan pernah menjauh dari surga. Para pemusik boleh boleh maju ke depan. Ya. Satu bagian lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita mau terus terhubung dengan surga, kalau kita lihat dengan segala aturan yang ada, dengan segala hal yang harus kita penuhi, kok kayaknya susah ya? Kok kayaknya susah, harus bangun, harus bawa korban syukur, harus bawa api, harus tetap menjalan, apinya tetap nyala. Kok kayaknya susah ya? Seringkali kita berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali lagi untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu, maksudnya apa? Kalau saya harus memaksa kita bangun mezbah ini dan sebagainya, kayaknya sulit. Tapi firman Tuhan, darah anak domba itu sudah menggenapi, sudah mendamaikan kita dengan surga, sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Ada korban pendamaian yang membuat kita bisa terhubung langsung dengan surga. Gak perlu cari wifi untuk terhubung dengan surga. Darah anak domba itu sudah hadir, darah anak domba itu sudah tercurah, dan itu menjadi korban pendamaian kita dengan Bapa. Permasalahannya adalah, apakah kita juga siap berdamai ketika kita akan masuk dalam mezbah Tuhan? Apakah kita siap juga berdamai ketika kita mau mempersembahkan korban syukur kita? Mari kita sama-sama berdoa.
sikap doa. Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat kita kadang tidak bisa terkoneksi dengan surga. Tapi kita tahu bahwa darah anak domba itu sudah mendamaikan kita dengan surga. Dan biarlah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, apinya terus menyala-nyala dalam hidup kita. Biarkan roh yang Tuhan taruh atas setiap kita terus hidup, terus menyala.